Kepala Nayaka Praja Provinsi Bali, Saniwangian Sidang. Pemekas Ratu Idedane, para atiti, para bakte, lan pemekat sarang sami, sani ledang rauh, rahina sani mangkin, sani terus sidang. Gumanti sangkaneng dia ngambil anggota dari gimana? Mungkin kan COVID katakanlah sudah agaknya mudah-mudahan makin hilang seperti itu. Ide kita atur rencana. Jadi daler ide Darmo Serta mungkin yang dibesarkan pindah ke Ketua Dharma Kerta Parisade Hindu Dharma Pusat lan taler pindah ke Bendesa Agung sangat menyambut atau pakai bahasa Indonesia saja karena Nusantara sangat menyambut upacara pemelepas jagat ini. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Igersi Agung Oyebeye Dharma Adiakse di pusat. Memang ini adalah kaitannya dengan erupsi di Gunung Semeru. Dan kita tidak henti-hentinya mohon agar selalu terhindar dari bencana, dari malapetaka, terutama Kering Agung juga supaya segera berakhir Kering Agung COVID-19 ini. Dan oleh karena itu acara pembajakan ini karena ada kaitannya dengan petani di Gunung Semeru, di Lumajang, Jawa Timur. Acara pembajakan ini di Kahyangan Jagat ini di Sake, di Pura Gong Sake, di Pura Bulu Danu Batur, dan kemudian di Pura Lur Lempuyan diadakan upacara dan pemuspahan. Kita merastiti upacara pemuspahan agar kita semuanya kembali bisa jadi rukun, ya rahayu, selamat, sekeroger, ya semua dirgayuse dan juga terlepas dari terhindar dari segala bencana dari segala musibah ya. Sudah kita ini bukan untuk Bali saja, tetapi untuk Nusantara, untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta dan untuk seluruh isinya ya. Semua umat agama kita doakan, semua kelompok-kelompok kita doakan, pokoknya semua umat bersaudara ini dengan semangat Wasudewa Kutumbaka ya, begitu kira-kira. Enak rahayu. Ya. Itu yang bisa saya laporkan dari Amazon dari Yang lain itu tidak bebas gitu. Ya, tidak bebas. Nah, ini yang harus disebabkan sehingga kita dari situ kita harus bersikap. Semua umat itu harus bersikap gitu. Ya, harus bersikap. Karena PHDI ini yang kedua kemudian ya. PHDI ini perlu secara hukum dilegalkan. Melalui kemudian peraturan Kemenkumham. Nanti soal sudah diterima atau belum, dia mau dilengkapi itu mungkin segala dalam proses, dalam proses, ya. Kemudian
tidak terlalu tergantung nanti kalah adalah anti Sampradaya. Yang B itu terserah. Kan kita tidak menuduh ya. Kita tidak menuduh, tapi umat nanti menilai. Dari sinilah sikap umat bersikap. Nanti dengan demikian Ratu yakin bahwa 95% umat se-Nusantara, apalagi umat Hindu Bali akan tetap legitimate kita, berpaling kita, apapun itu namanya. Itu. Sehingga tidak terlalu kita berfokus kepada nanti kalah atau menang. Karena undang-undang ormas itu bisa, ini ganti nama saja, ganti kulit saja. Isinya tetap sama, anti Sampradaya. Itu kekuatan. Harus berani bersikap. Siapapun, semua pihak itu harus berani bersikap dalam keadaan sekarang ini. Kalau memang nindihin ya Hindu Nusantara, khususnya Hindu Dresta Bali atau Hindu Bali. Nah, begitu. Nah, kemudian yang kedua, nomor kali ini, nomor 2. Begini. Jangan sampai kemudian yang sudah anti Sampradaya ini ya, berkumpul di PHDI ini misalnya, ya, mungkin jalannya beda-beda, mungkin caranya beda-beda. Jangan sampai itu membuat kita pecah. Yang penting asal platformnya masih dia ingin terbebas dari Sampradaya asing, ingin ngajegang Hindu Nusantara, Hindu Dresta Bali, tetap harus dirangkul. Soal caranya berjuang, soal misalnya sekarang ada Waring Modeketo, ada Taksu Bali, ada Porkom, ada begitu-gitu kan. Yang penting sekarang tolok ukurnya, mereka pro Sampradaya, apakah mereka terbebas dari Sampradaya? Itu saja sebenarnya anunya. Kalau sudah terbebas dari Sampradaya, rangkul soal jalannya, caranya itu biarkan. Pelan-pelan, jangan kemudian langsung kita saling menyalahkan. Karena kita ini butuh persatuan, kesatuan ini, butuh ini. Karena tantangan kita besar ke depan ini. Oleh karena itu bersatu ini paling penting, tetap bersatu. Oleh karena itu perbedaan cara yang kecil-kecil itu lupakan saja. Yang penting adalah secara prinsip dia ngamang dengan Sampradaya, apakah dia tegas dengan Sampradaya. Ya kalau sudah tegas bersikap, apapun kemudian caranya dia begini kita rangkul gitu. Kalau Ratu tidak memandang itu, ya. Tidak memandang Waring Modeketo kah, kemudian Swastika Bali, Taksu Bali, apalagi macam-macam lah gitu. Ya yang penting kita nilai, ini ngambang, ya dulu, sadarkan dulu. Kalau dia bisa disadarkan ya sudah dikeluarkan. Itu. Kalau yang rangkul saja, nah itu yang pokok yang ingin Ratu sampaikan. Sehingga, kalau misalnya nama, karena undang-undang itu memang, semua organisasi itu berbentuk ormas. MUI pun ormas di dalam ini, tetapi dia majelis. Isinya dia majelis. Jadi kita tetap majelis, tetapi di dalam hukum negara kita ormas. Tetapi di dalam intern material kita nanti majelis, apa namanya gitu loh, ya. Majelis umat Hindu, majelis tinggi umat Hindu Nusantara, itu bisa. Majelis tinggi umat Hindu Indonesia, begitu misalnya. Nah ini, sehingga kalau itu didaftarkan misalnya, ya tidak harus dengan sebagai PHDI begitu, ya langsung saja pasti Kemuham akan menerima, sehingga tidak ada satu bendera diperolehkan dua. Nanti soal legitimasi oleh masyarakat, nanti itu patokannya pro Sampradaya atau anti Sampradaya. Ini yang harus dipegang sikap kita itu. Jadi begitu kita konsisten dengan sikap anti Sampradaya, terbebas dari Sampradaya asing transnasional itu, maka Ratu yakin Diajar tidak bertarung di Besakih. Ratu yakin 95% ke atas umat Hindu Nusantara, khususnya umat Hindu Bali, akan kembali kepada apapun nama organisasi kita nanti. Itu terserah nanti. Terserah Sabah ini semua intelektual kita yang ada di sekarang di sini. Apakah bentuknya nanti majelis, tetapi naungannya tetap ormas. Karena memang perundang-undangan itu memang mengharuskan ormas. Itu perundang-undangan bedakan. Nanti undang-undang bisa berubah. Tetapi tetap seperti MUI, NU itu
Dia ormas dia. Dia tetap Nahdlatul Ulama sampai kapanpun. Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. MUI tetap MUI. Ya, Walubi tetap Walubi, begitu misalnya. Nah, kita nanti apakah kalau ingin cepat ke Kumham, kita langsung saja majelis, misalnya ini majelis tinggi, ya majelis tertinggi, majelis tertinggi, ya, umat Hindu Indonesia atau umat Hindu Nusantara, begitu langsung tidak akan ada hambatan. Tetapi kalau kita pakai PHDI akan ada masih menunggu keputusan pengadilan mana yang berhak atas bendera ini. Nah itu karena kalau bagi Ratu tidak penting itu kulitnya itu, benderanya. Yang penting adalah isinya, jiwanya, semangatnya. Begitu ya, semangatnya sama-sama. Kemudian apalagi kita lalu kemudian majelis tertinggi umat Hindu. Nah di situ ada kemudian sama aja Dharma Adiaksa sebagai Sabda Panditu, kan begitu ya. Kemudian Sabda Lakunya tetap isinya tetap hanya namanya saja. Nah ini akan langsung sudah di Kumham langsung didaftarkan, dan kita tidak perlu lagi ke pengadilan itu. Sebenarnya cukup nanti masyarakat umat Hindu itu ya dukungannya kemana. Nanti di situ dibuktikan. Nah di situ menentukan legitimasi, karena dalam keormasan ini grassroots itu legalitas penting, tetapi lebih penting adalah legitimasi, pengakuan masyarakat. Begitu pengakuan masyarakat 95% mereka akan langsung bubar. Walaupun mempunyai legalitas, bubar karena tidak akan ada gerakan, mati mereka. Itu. Jadi jangan kita terfokus kepada kulitnya, benderanya, tetapi isinya, semangatnya, jiwanya. Isinya tetap tidak berubah. Nanti ADART isinya tetap begitu. ADART-nya tetap begitu. Sabowolaku tetap Dharma Kerta tetap, ya, pengurus harian tetap, semuanya tetap, program tetap, nama saja diubah gitu misalnya. Ini kalau ingin, tapi kalau memang pakai PHDI akan ada menunggu kepastian dulu, pengadilan segala macam. Ya kalau kita Sungkara, kalau kita menang ya kita menang. Nanti dia yang ubah nama, kan begitu. Seperti itu, hanya sekedar ubah nama saja. Ya lebih baik sebenarnya kalau Ratu, lebih baik kita langsung, karena tadi kita berubah menjadi majelis saja. Iya langsung saja ke majelis, tidak ada hambatan, langsung di Kumham. Nah soal dalam perundang-undangan ormas itu jangan dipertentangkan, karena itu bentuk aturan negara. Ya, bentuk aturan negara gitu. Tetapi isinya lihat NU, lihat Muhammadiyah, lihat UI, tetap MUI dia. Tapi dalam laporannya dia dalam bentuk ormas, begitu kira-kira. Amonika mantan Ratu, ya, karena Ratu udah jadi to the point itu. Oke, yang penting sekarang jaga solidaritas, persatuan dan kesatuan. Jangan memasalahkan cara. Jangan memasalahkan, apalagi misalnya nanti perbedaan kita pemahaman tatuo begitu, lalu kemudian menjadi pecah. Itu tatuo nanti urusan setelah dilaksanakan oleh Parisade Pak WBT. Memang rencananya beliau sudah mengubah di anggaran dasarnya bahwa tidak mengayomi namanya Hare Krishna dan Sai Baba. Tetapi kita lihat di dalam kepengurusannya masih diwarnai oleh individu-individu yang terafiliasi ke dalam Sai Baba maupun Hare Krishna. Nah, ibaratnya kita menyapu. Kalau sapunya kotor, mampukah dia membersihkan halaman ini? Kalau pengurus-pengurusnya masih terafiliasi dengan Hare Krishna dan Sai Baba, mampukah mereka membersihkan kegiatan-kegiatan Hindu Dresta Bali, Dresta Nusantara yang memang benar-benar ajak Bali, ajak Nusantara? Kalau setiap kabupaten ini saya mendukung ini, ya selesai sudah. Gitu.
Jadi harus dibuat. Kita mengajak, menyadarkan. Sebenarnya kita itu sebagian besar saya yakin itu ya ingin Resto Bali tetap gitu. Tapi belum bisa semuanya bersuara, apalagi berbuat gitu. Nah inilah kita perlu ajak. Jangan semuanya kita pasif gitu. Kembali kepada perjuangan. Ini adalah perjuangan. Walaupun tim hukum saya bangga mereka beliau-beliau ini akan dengan 200 juga para sesepuh penglingsir ini pasti menang. Tapi sebagai orang yang juga apa namanya ya, realistis gitu ya, 1%-nya mungkin juga gitu dia. Kalau kemungkinan misalnya tidak menang, saya gagal lagi kalah, tidak menang, perjuangan ini tidak boleh berhenti. Setuju. Perjuangan ini, ya, perjuangan Hukum Adilu tidak boleh berhenti. Saya mengetahui di samping yang ikut MLB, di samping sampai saat ini getol, rekan-rekan kita beberapa provinsi, PHD provinsi sebenarnya ancang-ancang. Demikian kita disetujui, mesti mereka bergabung, mesti paling pertama bergabung. Tapi kalau tidak, kita harus lanjutkan perjuangan ini. Nah ini saya tekankan seperti juga Sulika dari menyampaikan bahwa perjuangan ini harus terpola lagi, harus berbentuk satu organisasi lagi. Jadi kalau di antara perjuangan MLB ini ada entahkah personil, entahkah sebutan organisasi ini menjadi penghalang, saya harapkan ada satu orang yang bisa menembus kekuatan-kekuatan yang ada di Bali ini, meyakinkan bahwa perjuangan ini harus jalan, siapapun yang paling bagus memimpin, itulah yang memimpin. Jangan lagi, kalau dia memimpin nanti, kalau seperti saya sendiri lah gitu. Kalau saya, orang seperti saya dianggap menjadi sandungan gitu. Cari orang yang bisa mengayomi semuanya, yang dipercaya semuanya. Demikian juga MLB merupakan kata-kata MLB bersandungan. Cari kata-kata yang bisa menyatukan. Persatuan ini harus tetap dijaga, dikuatkan. Ya, saya yakin ini akan bisa terjadi. Ya mohon saya tidak terlalu ambisi untuk supaya terus tidak. Saya katakan itu. Tapi kalau memang masyarakat tidak menolak, yang berjuang. Namun kalau memang ini menjadi sandung, tolong diteruskan kepada bapak-bapak, pejabat-pejabat ataupun tokoh-tokoh yang benar-benar kalau ini tampil bersatu semua. Ini harus diyakinkan. Jadi dua hal demikian yang kita sampaikan. Pertama, ini harus diperjuangkan. Jangan diam, jangan menunggu semuanya. Masih ada